daring itu memang melelahkan. Melelahkan. Karena dengan tugas-tugas yang menumpuk. Yang menumpuk ya. Tapi meskipun banyak tugas tetap semangat ya. Betul. Tetap semangat. Karena memang apa yang siswa lakukan sekarang, apakah menurut Sabin bisa menentukan di masa yang akan datang? Pasti. 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 Apa alasannya nih? Karena ya masa depan itu pasti ditentukan dengan apa yang dilakukan kita saat sekarang. Itu ya, masa depan kelak itu ditentukan oleh apa yang dilakukan oleh kita sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan di mana saja berada, tempo hari saya sebagai guru pernah diwawancarai oleh salah seorang wartawan surat kabar online yang terkenal di kota Tasikmalaya, terutama isi wawancara tentang bagaimana pendapat guru menghadapi pembelajaran jarak jauh. Nah, hari ini saya sekarang sebagai pewawancara. Yang diwawancari oleh saya adalah salah seorang siswa SMA berbasis pesantren di kota Tasikmalaya, yang siswa tersebut merupakan peserta didik kelas 10. Siapakah siswa itu? Namanya adalah Sabin Sajad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sabin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sekarang Sabin betul kelas 10 ya? Iya betul. Di SMA apa namanya? SMA Plus Pesantren Amanah. SMA Plus Pesantren Amanah yang di Jalan Samung Jaya itu ya? Iya betul. Yang jalan di Samung Jaya, Kecamatan Mangkumi, Kota Tasikmalaya. Sabin dulu pernah di SMP ya? Iya. Di SMP juga di Kota Tasikmalaya ya? Iya betul. Tepatnya di SMP apa namanya? Di SMP Al-Mutakin. SMP Al-Mutakin, Fudesko ya? Fudesko. Nah, di SMP sekarang begini, di SMP Al-Mutakin dulu waktu kelas 3, Sabin pembelajarannya tatap muka atau daring? Ada lebih banyaknya tatap muka karena kan daring itu saat ada COVID. Oh, saat ada COVID. Jadi ketika di SMP kelas 9, Sabin menjelang akhir semester pelaksanaan pembelajarannya daring ya? Iya. Termasuk ujian juga daring ya? Betul. Ya, sekarang masuk ke SMA Amanah tatap muka atau daring juga? Saya di SMA Amanah mungkin 3 bulan awal. 3 bulan awal tatap muka. Sementara setelah dipulangkan seminggu yang lalu karena ada corona di kota Tasikmalaya. Iya. Bertambah. Jadi dipulangkan. Antisipasi ya supaya para santri dapat terhindar dari COVID seiring dengan melonjaknya yang positif di kota Tasikmalaya. Ketika pembelajaran jarak jauh lewat daring, baik itu di saat Sabin berada di SMP Al-Mutakin kelas 3 di akhir semester atau di kelas 9 semester, maupun sekarang selama 1 minggu di pesantren Amanah, artinya BDR, belajar dari rumah, bagaimana perasaan Sabin menjalani pembelajaran jarak jauh ini? Mungkin perasaan saya ya ada ya karena banyak sisi negatif positifnya. Oke, sekarang tadi katanya ada sisi negatif dan positifnya. Rekan-rekan, sekarang kita akan gali apa nih sisi positif dan negatif pembelajaran jarak jauh ditinjau dari pemikiran seorang anak SMA. Baik, Sabin, apa kira-kira plusnya ataupun positifnya pembelajaran jarak jauh terutama daring ini? Untuk sisi positifnya mungkin ya tidak banyak juga. Iya. Karena posisi positifnya jadi kita itu kan zaman itu semakin cepat berganti. Iya. Semakin cepat berubah. Semakin cepat. Ya teknologi zaman sekarang kan lebih banyak gitu. Iya, iya. Jadi kita tuh mungkin lebih banyak belajar untuk menggunakan teknologi tersebut agar kita itu tidak gagal teknologi. Ya, tidak gaptek ya, tidak gagal dan tidak gagap teknologi. Yeah. Jadi rekan-rekan terutama ini peserta didik ternyata akan motivasi kepada kita untuk tidak gagap teknologi, untuk lebih care dan lebih beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini. Itu mungkin salah satu contoh aspek positifnya ya atau plusnya. Sekarang mungkin ada beberapa ataupun ada gak aspek minusnya atau
negatifnya menurut Sabin sedikit atau banyak nih? Banyak. Banyak. Oke, apa contohnya nih? Untuk sisi negatifnya dalam pembelajaran daring ini ya mungkin kita tidak akan merasakan bagaimana suasana kelas. Oh, suasana kelas ya. Terus bagaimana kita diajari oleh guru secara langsung. Secara langsung. Ya, mungkin karena ada daring ini kita tuh banyak yang menggunakan ya melihat YouTube seperti itu. Ada nggak sikap malas ketika pembelajaran daring ini? Pasti ada. Ada ya. Pasti ada. Ketika di pesantren kan SMA plus pesantren ada pembiasaan karakter atau pembiasaan yang berorientasi kepada pembiasaan keagamaan. Ini bagaimana dikaitkan dengan daring ini? Apakah pembiasaan itu dapat diterapkan ketika daring ini? Itu sesuai anaknya. Sesuai anaknya ya? Ya, misalkan kalau emang anaknya benar-benar ingin merubah dirinya menjadi yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya, itu emang harus digunakan gitu. Harus digunakan ya. Meskipun berada di rumah tapi tetap pembelajaran ataupun kebiasaan-kebiasaan karakter dan agama diterapkan ya. Iya, betul. Tapi mungkin suasana ketika di pesantren dengan di rumah sangat berbeda ya. Sangat berbeda ya. Kalau di pesantren kan bisa terpantau langsung oleh ustadz, kemudian ada keceriaan, kehangatan belajar di kelas dengan guru ya. Nah ini juga rekan-rekan guru dan peserta didik juga orang tua ternyata memang ada sisi-sisi dari pembelajaran daring ini yang tidak bisa ataupun tidak efektif disentuh oleh pembelajaran jarak jauh. Contohnya tadi karakter culture atau religious culture, pembiasaan-pembiasaan, budaya-budaya religius yang selama ini diterapkan di pesantren ternyata itu tidak akan mampu 100% dapat dilaksanakan lewat pembelajaran daring ini. Kehangatan, keceriaan, kemudian kebebasan bertanya, ada diskusi dan lain-lain ketika tatap muka itu tidak dapat dirasakan secara penuh di saat daring. Desabin, pembiasaan-pembiasaan di pesantren apa saja nih yang selama ini ataupun ketika di pesantren Desabin laksanakan dengan kawan-kawan? Pembiasaannya ya sholat tahajud. Ya. Berjamaah tepat waktu ya. Menghafal Al-Qur'an, hadis. Dan menggunakan bahasa Arab dan Inggris ya. Ya, betul. Oke. Sekarang bagaimana dalam hal pembelajaran daring pengecekan hafalan? Dengan cara apa itu? Pengecekan hafalan dengan cara video call atau enggak Zoom meeting. Nah, terkait dengan media pembelajaran daring nih. Ketika di SMP dulu menggunakan apa itu medianya? Menggunakan aplikasi. Kamu takin berkontrak. Kontrak ya, bersinergi ya. Iya, dengan aplikasi Sekolah Pintar Indonesia. Sekolah Pintar Indonesia, sehingga segala kegiatan, segala pembelajaran lewat aplikasi itu. Iya, betul. Ya, sekarang kalau di pesantren Amanah bagaimana nih? Guru-guru atau ustadzah mengadakan pembelajaran daring dengan media apa nih? Untuk di pesantren masih memanfaatkan dengan Google. Dengan Google ya. Dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Seperti apa nih kira-kira? Seperti Google Meet, Google Classroom, dan Zoom Meeting. Baik, ada kesulitan nggak ketika pembelajaran daring yang Desabin rasakan? Baru berapa minggu? 1 minggu ya? 1 minggu. Dan dulu waktu di SMP serta sekarang baru 1 minggu di SMA. Ada kesulitan ataupun kesulitan apa saja yang dialami oleh Desabin ketika daring ini? Kesulitannya yang kita tidak bebas untuk bertanya. Ya, tidak bebas untuk bertanya ya. Ya, karena kita juga mau dengan menggunakan teknologi zaman sekarang juga kita tidak boleh seenak-enaknya bertanya. Karena juga terbatas oleh kuota, juga waktu yang terbatas ya. Iya. Jadi tidak begitu bebas bertanya ya. Kemudian pembiasaan karakter dan agama juga agak terbatas ya. Nah sekarang bagaimana nih tentang kuota nih? Untuk kuota mungkin ada yang mampu. Iya mampu. Ada yang tidak. Emang terbatas sekali karena memang daring ini pasti akan menggunakan dengan internet. Dengan internet ya, tentu membutuhkan kuota ya. Iya. Nah sekarang menurut Desabin, kalau tadi kan siswa dengan adanya daring ini dituntut untuk melek teknologi. Nah sekarang bagaimana guru-guru menurut Desabin ini dengan adanya KBDR ini?
Ada motivasi guru-guru untuk berkreativitas, misalkan membuat video, modul dan lain sebagainya. Menurut Sabin gimana? Ya mungkin ya agak lebih bisa menerangkan ya melewati video. Video ya. Dan mungkin misalkan guru ingin mendapat ya ada keuntungan sedikit ya, mungkin bisa diupload ke YouTube. YouTube ya. Oke. Gitu. Jadi selama ini juga dilaksanakan ada pembelajaran lewat video itu ya? Ada ya dari guru-guru di SMA Amanah ya? Ada. Nah, baik rekan-rekan khususnya guru, saya juga sebagai guru, juga rekan-rekan sebagai guru, ternyata kalau tadi dari aspek anak lebih termotivasi untuk lebih melek teknologi, sekarang mungkin dari aspek guru, pembelajaran jarak jauh ini, satu di antara hikmahnya adalah guru-guru lebih berkreativitas membuat video-video pembelajaran. Baik bisa dikirim langsung ke anak-anak lewat Google Classroom, lewat WA maupun media lainnya, ataupun guru-guru bisa menguploadnya kepada channel YouTube dan anak-anak disuruh untuk mengakses atau melihat video pembelajaran yang dilaksanakan guru di channel YouTube. Selanjutnya Sabin, kalau boleh memilih sebetulnya dari segi siswa, ingin pembelajaran tatap muka atau jarak jauh atau daring seperti ini? Mungkin saya netral. 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 Dalam artian gimana? Jadi saya tatap muka ada inginnya, ada plusnya, ya, oke gitu ya. Karena mungkin tatap muka lebih banyak positifnya. Lebih banyak positifnya. Ya, daring juga karena saya juga melihat ke positif daring ya, gitu. Jadi sisi positif yang harus lebih banyak dilihat ya. Dilihat. Oke. Karena mungkin jika kita melihat si negatifnya, karena kita akan kayak apa gitu, buat apa daring gitu, banyak negatifnya. Oh iya, tetapi kita harus rekan-rekan ini juga untuk peserta didiknya. Jadi melihat daring itu jangan lihat dari sisi negatifnya, tetapi harus lebih melihat kepada sisi positifnya ya. Iya, betul. Sekarang menurut Sabin daring itu efektif tidak? 100% untuk mencapai tujuan pembelajaran? Tidak 100% untuk efektifnya. Mungkin ada 60%-nya efektif. 60%-nya efektif. Nah, saya juga sebagai guru, orang tua tentu, dan rekan-rekan juga, teman-teman, sahabat, juga siswa, tentu kalau boleh memilih, ingin sebetulnya tatap muka langsung di sekolah. Tapi karena kondisi dan situasi pandemi COVID yang masih terjadi di daerah kita ataupun khususnya kalau di saya di Kota Tasikmalaya, ya apa boleh buat pembelajaran jarak jauh dilaksanakan. Sabin, kalau tatap muka, apa menurut Sabin ini sisi-sisi positif dari tatap muka? Tadi katanya banyak nih sisi positifnya tatap muka. Sisi positifnya ya karena kita tuh bisa mengetahui suasana kelas gitu. Kita bisa lebih dekat dengan teman-teman, berbagai sifat karakter teman-teman kita. Dan kita mungkin lebih akrab dengan gurunya. Ya, jadi lebih bisa dekat, menambah silaturahmi, lebih akrab dengan gurunya. Juga mungkin ada sisi-sisi lain yang tidak bisa disentuh oleh daring ya ketika tatap muka. Bertanya juga bebas kepada guru ya. Kalau ketika daring agak terbatas karena kuota dan waktu juga ya. Ya. Baik, Sabin, saya minta menjelang akhir wawancara yang singkat ini dua hal. Satu, barangkali permohonan kepada para guru yang mengajar daring, dan yang kedua, pesan-pesan kepada peserta didik, khususnya rekan-rekan Sabin sebagai pelajar. Untuk guru itu, jadi saya meminta ke guru untuk memanfaatkan daring itu dengan guru itu masih dengan semangat, masih dengan sifat, dan masih dengan spirit yang seperti tatap muka ya, semangat, tidak pernah bosan dan tidak boleh bosan untuk mengajar anak walaupun PJJ ya. Ya baik. Sekarang dari segi siswa nih, bagaimana ini pesan-pesan Sabin kepada kawan-kawan? Untuk siswa ya lebih giat belajarnya. Lebih semangat dengan daring. Lebih semangat dengan daring ya. Mungkin emang daring itu memang melelahkan. Karena dengan tugas-tugas yang menumpuk. Ya. Tapi meskipun banyak tugas tetap semangat ya. Betul. Tetap semangat. Karena memang apa yang siswa lakukan sekarang, apakah menurut Sabin bisa menentukan di masa yang akan datang? Pasti. Apa alasannya nih? Karena ya masa depan itu pasti ditentukan dengan apa yang dilakukan kita saat sekarang. Itu ya, masa depan kelak itu ditentukan oleh apa yang dilakukan oleh kita sekarang ya. Rekan-rekan, pesan tadi yang terakhir dari Sabin kepada peserta didik, saya teringat sebuah pepatah Inggris nih.
bahasa Inggris. Ada sebuah pepatah bahasa Inggris, the future doesn't depend on fortune but on what is done now. Masa depan itu tidak tergantung kepada untung-untungan alias gambling, tetapi masa depan itu tergantung terhadap ataupun kepada apa yang dilakukan kita sekarang. Jadi kesuksesan siswa itu tergantung kepada sikap siswa sekarang ya. Jadi kesuksesan kalian para siswa tergantung sampai sejauh mana kalian mematuhi, menaati, dan menyikapi kepada para guru, orang tua, dan terhadap materi yang diajarkan oleh para guru lewat pembelajaran daring. Sikap kita sekarang bakal menentukan di masa yang akan datang. Desabin, saya minta ada semacam closing statement. Artinya ada pernyataan penutup sebelum kita akhiri perbincangan ini. Silakan, apa pernyataan Desabin dalam acara ini? Ya bolehlah. Mungkin ini ditujukan kepada orang tua, guru maupun kepada rekan-rekan. Ya mungkin. Closing statementnya. Mungkin untuk guru-guru, mungkin semoga acara ini menjadi menambah spirit kita untuk belajar, untuk teman-teman siswa SDMI, SMP, SMA, SMK. Mungkin semoga menjadi semangat lah, motivasi kita untuk bertambah belajarnya, untuk lebih fokus menatap masa depan. Dan untuk saya sendiri juga sama gitu, karena saya masih SMA gitu. Betul. Jadi saya juga harus bisa memotivasi diri saya sendiri. Iya. Baik, Desabin, terima kasih atas wawancaranya yang begitu, menurut saya begitu menginspirasi dan bisa memberikan pencerahan kepada para penonton. Rekan-rekan, baik sebagai sesama guru, orang tua, sahabat-sahabat, lalu peserta didik, dan para penonton yang menonton acara ini, demikianlah wawancara saya dengan salah seorang siswa SMA berbasis pesantren, yaitu Sabin Sajad, kelas 10 SMA Pesantren Amanah di Kota Tasikmalaya. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan tentunya menginspirasi. Sabiqul khairat, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.